lumayan nih. Kalau bapak-bapaknya saya hitung ada berapa gitu? Oh, nampangi, Pak. Soalnya dari ujung sana saya keliling, Pak. Sing nampangi cuma piro-piro, Pak. Kene ya podo wong bakone, wong bako akeh sing mati, ora akeh sing nampangi. Alasan tidak diterima. Tapi ibu bapak, saya senengnya itu, dan ini nggak banyak di tempat lain, Bapak. Walaupun bapak-bapaknya sedikit, yang bikin saya bunga, yang bikin saya bangga, ternyata pemudanya banyak. Dusun Kelembak, pemudanya yang hadir ikut maulid Nabi, ikut ngaji niki kakak. Kapunten Ibu, kemarin juga saya maulid Nabi di daerah Jambon, Sukorame. Niku sing vokalnya niku nggih saking Sukorame ya. Niku ibu-ibunya banyak, bapak-bapaknya banyak, pemudanya ndak banyak. Nah, spesialnya dari dusun Jambon, alhamdulillah pemudanya dekat dengan masjid. Alhamdulillah. Bu, Yogo sampainya teko Bu ya. Datang ya. Ini spesialnya dusun Jambon, walaupun bapak-bapaknya nggak banyak, diwakili be anake. Ancen Ibu, kulong dia gadah rutinan. Kalau rutinan itu yang hadir ya paling sing lanang wong 10, wong 15. Lo padha nandi kabeh. Tetapi saya pernah datang juga pas sewu harinya, warga situ ada yang meninggal. Bapak Kasun atau siapa, saya diundang datang di desa situ. Nah, itu pas acara 1000 hari, Pak. Coro di kelumpunan niku masjid nggak amot, Pak. Sampai ning dengwalan dalan. Jadi kalau acara 1000 hari wis dijamin nggak ono sing nggak ada. Betul, di sini juga begitu, Bu. Di kene yang ono. Ya Allah, podo ae berarti. Podo ae. Sak ngimbang ono kabeh gitu ya. Ancen ngeten, Bu. Ibu sambil selonjor-selonjoran nggak apa-apa, sambil dimakan Bu jeruk kacangnya Bu, habis Bu. Jis, mana Jis ini? Panitia, ini udah habis jajannya? Udah habis? Kelembak nggak panen bako apa gimana sih? Saya lihat ibu-ibu resik ini, apa ibu-ibu udah habis dimakan duluan apa nggak dikasih gitu? Tapi saya elele musim bako tahun ini tapi jek panen toh Bu. Yo gawa jajan kabeh to teng masjid. Nah, bedanya kalau di rumah acara kundangan di rumah-rumah muli gawa berkat, kalau ke masjid berangkat bawa berkat. Bedanya di situ. Yang didapat memang tidak kelihatan, Pak. Yang kita dapat kalau acara kundangan jelas mulih gawa berkat. Yo kadang ono timbone ngono ya Bu ya. Sing rada sugih titik biasane sawane ombo ya oleh termos ngono ya Bu ya. Nggih, mergi ngoten ya. Tetapi yang didapat oleh kita pada malam hari ini jauh lebih besar. Pertama nih Bu ya. Ibu tadi acara mulai dari setelah Isya. Betul ya? Ya sholawatan terus nggih? Ada sholawatannya. Di sini juga kita berkumpul di sini, ada nilai silaturahimnya. Pinggir etan ketemu pinggir kulon, ada nilai silaturahimnya. Sesungguhnya ketika panjenengan kumpul di suatu tempat, manijtama'a qaumun fi buyutillah, ketika seseorang berkumpul
di rumah-rumah Allah, baik itu di masjid, di rumah warga, di aula, dimanapun tempatnya. Nah, berkumpulnya itu di dalamnya yatslu kitab Allah. Di dalamnya, di dalam kumpulan itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yatadarasunahu. Selain dibacakan ayat Al-Quran, di situ juga diterangkan maknanya, wonten ngajinya. Ketika seseorang kumpul di suatu tempat seperti ini, di dalamnya diisi seperti itu, apa yang didapatkan? Yang pertama, pasti yang akan mereka dapatkan, nazalat alaihimus sakinah. Orang yang kumpul datang pada malam hari ini, menyempatkan waktunya, kumpul di masjid, sholawatan ngaji, yang pertama, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, orang itu akan diberikan ketenangan batinnya, atine diparingi adem, ayem, anteng. Hatinya diparingi nopo Bu? Pikirannya niku iso tenang Bu. Tenan, senajan bakone mati ku diparingi Gusti Allah niku atine boten tapi mikir. Penyakit yang datang kepada ibu bapak iku mayoritas kakean pikiran. Hatinya nggak iso tenang. Hati nggak bisa tenang, tidur juga susah. Ketika tidur susah, istirahat sulit, maka daya tahan tubuh, metabolisme seseorang akan turun. Ketika metabolisme, daya tahan tubuh turun, maka virus akan mudah masuk. Ketika sudah masuk, sedikit saja jadi penyakit. Jadi yang mahal saat ini adalah diparingi hati tenang. Apa maneh Bu? Saiki ku ya, dari sisi ekonomi belanjaan akeh sing larang-larang ya, betul ya Bu ya? Kabeh munda. Pas dilalai tahun iki udane akeh, bakone akeh sing mati, betul ya Pak ya? Lah niki kan pikiran tok loh Bu. Anak tetap njaluk jajan, belanja nggak iso disudo, iso kebutuhan pokok. Loh sedangkan bakone mati. Iki kalau nggak dikasih ketenangan batin Pak, Bapak Ibu, awak dhewe ku iso stres Pak. Iso stres. Iso udah dipasiene Pak Purnomo niku lho, sing polisi nglumpukno niku Pak. Lah niku kok nggak wong lamongan ya Bu. Nek cara nggak kuat wis jarene nek sing nggak kuat urip wangel, nggak kuat pedot wis kon rono jarene Pak. Iku wong lamongan ya omahe parek kok kene. Nah, orang yang jauh nggak mau kumpul-kumpul, nggak mau kumpul di masjid, di tempat, nggak mau ngaji, ini jauh tidak diberikan ketenangan oleh Allah. Sekarang Ibu, Pak Ustadz, ada yang membantah seperti ini Bu. Pak Ustadz, uang itu mesti sing penting duitnya akeh, nggak tahu kesehatan duit itu pasti uripe tenang. Benar begitu Bu? Belum tentu. Bukti seseorang hidupnya tidak diberikan ketenangan oleh Allah, rumah tangganya berantakan. Coba ibu kan sering ngeliat TV ya Bu ya? Sering lihat TV Bu? Biasa yang sering lihat TV itu ibu-ibu, bapak-bapak jarang. Ibu ya sering melihat gosip juga Bu? Acara gosip di TV pernah lihat? Kira-kira artis yang pegatan niku Bu, itu duitnya kurang apa boten? Cukup Bu. Ada Sule, ada Andri Taulani, siapa lagi yang pegatan Bu? Itu nggak kurang-kurang uangnya, tapi buktinya kehidupannya berantakan, tidak dibarengi ketenangan. Artinya ketenangan batin, ketentraman hati tidak mesti wong iku iso nyekel duit akeh pasti uripe tenang. Boten mesti. Dari mana datangnya ketenangan itu? Ketika seseorang mau kumpul-kumpul di masjid, nekakno pengajian sholawatan. Apalagi malam hari ini kita memperingati acara Maulid Nabi yang dikompori oleh pemuda-pemudanya Dusun Kelembar, Mas Ajis dan kawan-kawan. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya mensupport.
Bu, ini kan yang sholawatan Ibu. Ini saya kasih tahu Ibu ya. Jenengan mau mendatangkan hadroh seperti ini, kalau nggak punya Mas Ajis, apa ngundang konco-koncone Bu, iku lu duit 10 juta masih kurang Bu. Selamatnya punya Mas Ajis niki alumni pondok, konco-konco pondoknya dicelui kon Rene, ayo maca selawatan di desaku nih. Niki nek nekono kon jauh Bu, sampai nekono misalnya, Ustadz, aku pengen maulutan nekano solawatan, sampean pengen nekano AZ misalnya, yang terkenal kan AZ ya Pak ya. Iku Pak, 10 juta bisa kurang Mas. Alhamdulillahnya Kelembak ini ku punya banyak alumni pondok pesantren. Ada Mas Ajis, ada siapa lagi nih yang alumni Kelembaknya? Terus Mas Ayub, terus siapa lagi? Niki Bu, Bapak, Ibu, anak muda ini besok aset kita Pak. Bagaimana masjid ini, bagaimana dusun ini besok 15 tahun, 10 tahun yang akan datang, kita kadang sudah tidak ada Bu. Bapak ibunya kita nih kadang sudah terbujur kaku di dalam tanah, yang meneruskan masjid ini tetap ramai, masjid ini tetap ada azan, tetap ada sholat jamaah. Bagaimana pemudanya sekarang? Maka Bapak Ibu kalau sayang sama anak kita, jaga pemudanya. Jangan sampai jauh dari masjid. Nah, pertama itu, orang yang kumpul-kumpul di masjid, kumpul-kumpul di suatu tempat yang di dalamnya diajarkan ilmu-ilmu agama, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, yang pertama pasti akan diberikan ketenangan batin. Ngandel lo mau boten niki Bu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang datang dari Kanjeng Nabi, ucapannya wa ma yantiqu, dan tidaklah yang keluar dari lisan Kanjeng Nabi anil hawa, bersumber dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Ketika sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi, itu semuanya bersumber dari wahyu Allah dan pasti kejadian. Kalau ibu nggak percaya, sekarang misalnya turu sulit, kakean pikiran, tuan dodo, ya itu coba. Kalau masih belum ikut pengajian, ibu-ibunya biasanya ada malam Jumat itu, ibu-ibu muslimat ada kegiatannya Bu ya, wonten ya. Ibu-ibu muslimat Jumatan itu yasinan tahlil wonten kan? Ada yang masih belum ikut? Coba suruh ikut, ajak Bu. Siapa tahu jenengan ajak dia mau. Itu yang mengajak akan dapat 2 pahala. Karena apa? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruman wa ajruman amila biha. Jadi ibu bapak yang ada di sini jangan bosen-bosen ngajak orang ke apian. Ene tonggone nggak mau berangkat nih, misalnya dari rumah Pak. Ibu tadi berangkat dari rumah, tonggone ku nggak kate budal, ibu ajak dilalai gelem. Ibu dapat ganjaran berangkat, juga dapat ganjaran dari dia karena mau berangkat. Jadi yang mengajak dapat ganjarannya double. Apapun itu kebaikan, ngajak ngaji, ngajak yasin. Karena apa? Mansana sunatan hasanatan, ketika seseorang mengajak kebaikan, falahu, maka baginya ajruman wa ajruman amila biha. Dia dapat ganjaran dari dianya sendiri, juga dapat ganjaran dari kiriman dari orang yang diajak karena mau. Dan itu akan menjadi amal jariah. Misalnya setelah ibu ajak dia mau ngaji, setelah itu dia ngaji terus. Setiap malam Jumat, ibu walaupun enggak ngaji di rumah, ibu dapat kiriman karena awal dia ikut tahlilan, ikut ngaji karena ibu yang mengajak. Ini namanya mansana sunnatan hasanatan. Orang yang mengajak kebaikan, maka akan dapat transferan pahala dari orang yang mau diajak itu. Kembali lagi, yang kedua,
kumpul-kumpulnya kita di sini walaupun kita tidak dapat berkat. Yang kedua pasti akan apa? Wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Para bapak, para rawuh, kumpulnya kita di sini bersolawat ngaji, yang kedua selalu akan dinaungi oleh Allah rahmatipun Gusti Allah. Apa itu Bu rahmat bahasa Indonesianya Bu? Bu, rahmat bahasa Indonesianya nopo? Bahasa Jawanya nopo rahmat niku? Kasih sayang welas asih pangeran. Kita ini hidup di akhir zaman ini sangat butuh rahmatipun Gusti Allah. Rahmat itu artinya pewelasnya pangeran, Ibu. Ibu bisa kuat ke sawah tiap hari walaupun panas, diparingi awake kok kuat, seger waras, pancet, boten sakit. Ini adalah bentuk dari rahmatipun Gusti Allah. Contoh nih Bu, Ibu tadi kan mahalul qiyam berdiri lama ya Bu ya. Tapi insya Allah karena rahmatipun Allah, bukannya tambah pegel sikile, pulang dari sini besok di rumah tambah akas. Pasti karena apa? Ini orang yang hadir pada malam hari ini pasti akan mendapatkan rahmatipun Gusti Allah. Pewelase pangeran. Lho kok gadah yugo, gadah bojo, kok bojone niku dilalai ku sayang banget Mbak sing wedok. Ini apa? Karena apa? Sing wedok seneng tahlilan, seneng ngaji. Barokah ngaji Bu. Duwe bojo niku sayang, selalu perhatian, newaye pegel ko sawah dipijiti, sampai dipijiti bojone Bu. Nggih Bu ya. Bojone eman ya Bu ya. Eman nggih. Pak, eman nggih bojone nggih Pak ya. Nggih, eman kali bojone nggih Pak. Iku Pak Hamid. Bu, yang ketiga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini? Yang ketiga adalah kita akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa huffiyat alaihimul malaikat wa dzakarallahu fi man indah. Rawahul Muslim. Malaikat akan hadir kepada kita untuk apa? Untuk bersaksi besok di hadapan Allah. Ada saksinya bahwa pada malam hari Jumat, malam Sabtu, si fulan sudah menghadiri pengajian, sudah menghadiri Maulid Nabi, bersaksi di hadapan Allah. 3 ini insya Allah yang akan kita bawa pulang. Jadi jangan khawatir, walaupun mulih awak dhewe iki nggak gawa timbung, nggak gawa termos, ora kundangan. Yo kadang pasti nggak ada berkatnya Mas Ajis ya. Wong dimakan dikene kurang, berkat maneh. Wis tak kandhani ta. Wis tak kandhani nggak usah melo, laku melo bereng. Gak nopo-opo to. Kok petuan di kono mbek tanggane sing gak melo. Yo acara ya ngono-ngono to kok ngono. Tapi boten nyesel ya Bu ya, hadir ya, boten nyesel nggih Bu ya. Ibu bapak, pada malam hari ini kan dari awal kita sholawatan. Sholawat yang ibu baca tadi, walaupun mendengarkan saja itu akan bernilai. Apa yang didapatkan kepada orang yang bersolawat? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Inna aulan nasi setemene wong sing paling berhak bi kepadaku yaumal qiyamati pada hari kiamat
aksaruhum yaiku wong sing paling wakeh maring ingsun salatan maca selawate. Kalau kita hitung Ibu, dari awal sampai tadi duduk dari mahalul qiyam itu sudah ratusan sholawat yang kita baca. Dan semakin banyak sholawat yang kita baca, orang itu yang paling berhak atas Nabi. Apa yang berhak? Sarahnya mengatakan bahwa berhak atas apa? Wahaqqohum bisafaati. Orang yang paling kathah mau sholawate, yaitu yang paling berhak pertama, dia yang paling berhak mendapat syafaate Kanjeng Nabi. Syafaat niku pitulunge Kanjeng Nabi. Kita ini ibadahnya kan pasti masih bolong-bolong nggih Bu. Masih kirang. Butuh nopo boten syafaate Kanjeng Nabi? Kalau kita butuh, maka untuk siapa syafaate Kanjeng Nabi? Kata Kanjeng Nabi, orang yang mendapat syafaatku yang paling berhak aksaruhum alayya sholatan, yaiku wong sing paling akeh maca sholawate. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di kondangan bubar ini Pak, iku kan alarm kalau bubar macam mana ya Bu ya? Kalau ini maca sholawat, ben ngajak sholawat. Nah, malam hari ini nih cuma dicontohkan saja. Harapannya Mas Ajis kali konco-konco hadroh niki, yo mantu niki yo jadi seneng sholawatan. Pak Ustad, aku piye sholawate wong aku nggak duwe ono pun iku banjarian iku boten duwe, ya nggak iso sholawatan. Boten sholawatan niku boten mesti harus pakai alat hadroh. Boten mesti Ibu. Jadi misalnya, pulang dari rumah langsung tuku hadroh bengi-bengi Assalamualaikum. Bojone tako, "Loh Bu, sampean ku lapo bengi-bengi teriak. Jare Pak Ustad pun ngakeh mau maca selawat. Iki aku maca selawat." Boten ngoten. Maksude maca selawat iku yo gak mesti nganggo niku. Hari ini spesial, Ibu seneng maca sholawat. Iki hanya mencontohkan, harapannya pulang dari sini selalu mudawamah istiqomah langgeng maca sholawat. Sholawat nopo Pak Ustad? Sholawat macem-macem sholawat niku. Biasanya ibu-ibu yasinan iku sing apal sholawat naria. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salaman ala sayyidina Muhammadin tanqallu bihil wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bil rahmatiku wa husnul khawatim wa yustasqal ghammaku biwajhil karim wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin sholawat naria itu cocok dibaca pada saat ini. Watukdo bihil hawaiju Gusti, kelawan maca sholawat niki tukdo jenengan sedoyo kabulakan sedoyo hajat kula. Tukdo niku
Hajate nopo? Hajate paringi cukup Gusti, hajate paringi anak soleh soleha. Barokah solawat doa isomu munggah. Karena yang menaikkan doa ibu sampai kepada Allah adalah solawat. Dan ketika ibu bapak berdoa, itu ada namanya hijab, penghalang. Dan penghalang ini bisa hilang ketika dibacakan solawat. Ibu kalau nggak solawat itu solawat yang ringan-ringan aja bapak. Ada biasanya namanya solawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu kan ringan. Jadi mudah diucapkan. Syukur-syukur ibu ketika malam Jumat. Jadi malam Jumat itu sunnah Nabi ini akeh hasilnya. Cuma sing terkenal sunnah Nabi kan malam Jumat mateni wong kafir tono ya Bu ya. Iya bener ya Bu ya. Ibu kalau malam Jumat sunnahnya apa sing dilampahi? Apa Bu? Kalau malam Jumat? Yasinan, tahlil. Terus kalau malam ngapain? Sama suaminya kan Ibu ya? Oh, Mas, malam Jumat tahu-tahu nang ngono Bu. Enggak pernah Bu. Aslinya kalau tawarin itu lebih kata ganjarannya Ibu. Ini kan jarang kayak gitu. Dan sebenarnya banyak. Kalau bisa, man sholla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrotan mahallahu dzunubahu kullaha. Syukur setiap malam Jumat, barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap malam Jumat arba'ina marrotan, ambal 40. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Insya Allah 5 menit mari ya Bu ya. 5 menit, insya Allah 5 menit Pak. Jenengan malam Jumat sampean baca sholawat sebanyak 40 kali. Apa yang didapat? Maha mongko bakal ngapus sapa Allah Gusti Allah dzunubahu ing pira-pira dosane wong mau kullaha sekabeh dosa. Dosa iku iso rontok resik Pak. Sampean macano sholawat setiap malam Jumat sebanyak 40 kali. Karena apa? Iso sing nyeret no rezeki iku kita kakean dosa. Ya Bu ya. Ibu bapak, sholawat yang dicontohkan oleh teman-teman ini adalah untuk contoh kepada kita agar setiap waktu jangan lupa kita membaca sholawat. Ibu bapak, ketika pada suatu hari kita yang hadir di sini itu pernah dipuji oleh Kanjeng Nabi, hanya kita tidak tahu. Tuba liman ro'ani wa tuba liman lam ro'ani wa amanabi. Di hadapan para sahabat, Rasul bilang begini, kalian semua beruntung, tapi ada yang lebih beruntung dan lebih mulia. Siapa Kanjeng Nabi? Bukankah kami selalu ikut perintahmu? Kami sudah masuk Islam, bahkan kami ikut perang bersamamu, korban nyawa, korban harta untuk mengikuti jihad di jalan Allah. Tetapi kok bisa ada yang lebih mulia? Yang lebih mulia kata Nabi, watuba, ada yang lebih bahagia, yang lebih hebat, lebih mulia, yaitu lima lam ro'ani wa amanabi, yaitu akan ada orang setelah kalian, mereka itu tidak pernah melihat Nabi. Kita tidak pernah melihat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi. Kenapa bisa mulia? Nah, Imam Sayuti mengatakan bahwa li'anna Allaha madahal mu'minina bi imanihim bil ghaibi. Karena apa? Karena orang mukmin yang hidup tidak bersama Nabi, mereka tidak melihat Nabi, beriman dengan sesuatu yang gaib. Sedangkan para sahabat selalu bertambah imannya
Karena setiap saat bertemu Nabi, menyaksikan mukjizatnya Nabi, menyaksikan kesaktiannya Nabi, menyaksikan tanda-tanda kenabian. Maka wajar kalau para sahabat beriman kepada Nabi. Tetapi kita sangat jauh dari Arab dan sudah jauh periodenya dari Kanjeng Nabi, tapi kita tetap beriman kepada Nabi. Itu orang-orang seperti ini yang dirindukan oleh Kanjeng Nabi. Pada suatu saat juga dalam kesempatan yang lain, para sahabat, aku rindu kepada ikhwani, saudaraku. Loh, para sahabat bertanya, bukankah kami adalah saudaramu? Bukan, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang hidup setelahku dan dia tetap beriman kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, terlebih kita ini hidup di akhir zaman dan anak-anak kita itu berbeda pergaulannya dengan kita dulu. Ini perhatian, saya juga ibu, saya juga ini di penyuluh agama di Kecamatan Sukorame, Mas. Ini saya sering rapat bersama pengadilan agama, dipanggil di sana. Yang menjadi saat ini, yang menjadi kesedihan, keresahan, Lamongan menjadi salah satu kabupaten tertinggi untuk tingkat perceraiannya, Bapak. Di semester pertama, mulai dari Januari sampai bulan Juni, yang sudah putusan Lamongan itu sudah lebih dari 1.500 pasang. Baru 6 bulan. Jadi Lamongan ini sudah lampu merah kuning lah corongan Bu. Karena apa? Karena, nah ini masalahnya seperti ini Pak. Jadi kadang saya juga bingung Pak Ustadz. Kalau saya kemana-mana, rata-rata yang rajin ngaji, yang paling sergap ngaji itu ibu-ibu. Bener ya? Di sini juga gitu kan? Ibu-ibu tuh pasti kalau pengajian pasti di atas 50. Dan itu rutin seminggu sekali ada. Kalau bapak-bapaknya sebulan sekali, itu pun kadang orangnya sedikit. Bener ya? Tetapi yang menjadi ironinya, dari 1.500 pasang itu, 80%-nya atau sekitar 1.300-nya itu rata-rata adalah gugat cerai. Gugat cerai itu artinya yang jaluk pegatan iku wong wedo. Nah, kok kenapa bisa seperti ini? Apakah mayoritas masalah ekonomi? Boten masalah ekonomi tidak banyak. Tetapi yang masalahnya itu rata-rata yang perempuan itu pengen lebih. Pengen apa Pak? Kurang bersyukur. Saya telusuri, coba saya wawancara, saya ngobrol sama mereka yang jaluk pegatan. Ternyata memang mereka itu di kampungnya boten derek kegiatan yasinan, boten derek kegiatan tahlilan. Insya Allah, makanya kita sering-sering ngumpul seperti ini, itu kita diparingi keluarga yang penuh dengan rahmat Allah, keluarganya kita keluarga utuh. Maka ini Bu, pondasi jangan sampai dusun kita ini tidak ada rutinannya. Harus tambah sergap ngajinya. Senajan ngajinya itu kadang ada berkatnya, kadang nggak ada. Ada berkatnya nomor boten kalau teng mriki Bu? Nggak ada ya? Ada. Dan satu lagi, kan setelah 2023 Mas Isom, untuk menikah kan kulo kan merdamelnya teng KUA. Itu usia pernikahan
Itu untuk perempuan itu sekarang usia 19 tahun, Pak. Sedangkan lulus SMA itu ada yang usia 17 tahun, ada yang usia 18 tahun. Dan rata-rata pengen selesai sekolah niku, kalau orang tuanya ndak mampu nguliahin, nggak oleh penggawaian, wis diparani mbing lanang niku jalur rabi. Sedangkan usianya masih di bawah 19 tahun. Akhirnya nggak boleh. Nah, karena nggak boleh, niki banyak kejadian, Pak. Akhirnya mereka sudah melakukan sebelum akad nikah. Nah, niki insya Allah makannya para bapak, dengan ada kegiatan seperti ini, anak-anak muda kita, anak-anak kita kegiatan di masjid ini harus kita dorong. Saya itu niki, Mas Ajis, ini kan ada rutinannya kan? Anak muda kan ada rutinannya, sumtu duror, sebulan sekali. Ada berapa anggotanya, Mas? Anak mudanya ada berapa? Sedoyo. Iya, ada berapa itu? Ada 20 lebih. Nah, Ibu, Bu, saya itu niki, Bu. Kulo yakin ketika anak muda disibukkan di masjid, ini akan terhindar dari sesuatu dosa-dosa besar. Makanya, Bu, kalau Mas Ajis udah woro-woro, udah waya rutinan para bapak, sampean selalu ingatkan, wis, iku lho, masjidnya wis muni, berangkat sana ke masjid. Insya Allah ketika sudah senang ke masjid, insya Allah dia juga senang lampai sholat. Sholat itulah nanti yang akan membentengi dirinya dari melakukan dosa besar. Karena itu pasti jaminan. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah dia dari berbuat kejih dan mungkar. Kulo yakin ketika anak ibu bapak sudah remen sing jenenge sholat, wis gak kudu dikongkon, ini dia paling tidak kalau dosa besar dia tidak akan melakukan. Pertanyaannya, ibu punya anak sudah SMP, sudah SMA, itu sudah sholat rutin belum 5 waktunya? Karena ini, Bu, ini Ki, setelah Mas, Bapak Ibu, setelah usia pernikahan dinaikkan, mau daftar nikah ndak bisa, akhirnya ngambil jalan pintas, wis nggak usah kakean coro ngenteni angkat nikah, wis kelonan disi satset wat. Lah niki kan dosa besar, Pak. Selain dosa besar, dampaknya apa lagi, Pak, untuk anak? Nih, hati-hati, Bu. Ibu, kalau ada anak cowok pengen nikahin, nikahnya nikah siri, langsung sampean tegas, saya tolak. Kenapa ditolak? Satu, kulo niki orang KUA, Bu. Satu, ketika punya anak dari hasil nikah siri, walaupun nikahnya sah menurut agama, itu ketika punya anak perempuan, bapaknya tidak bisa menjadi wali. Satu. Yang kedua, misalnya punya anak, kalau sudah punya anak kan buat akte kelahiran, betul ya, Bu ya? Buat akte kelahiran, nama ayah tidak boleh ditulis di akte kelahiran. Nama anak dari ibu kandung, anak dari bapak kandung nggak ada. Nama siapa nggak ada. Adanya hanya menuliskan ibu kandungnya saja.
Di buku, di akte kelahiran nggak boleh nulis ada nama ayahnya, nggak boleh dimunculkan. Di kartu keluarga juga seperti itu. Nanti keterangan di buku nikahnya, niki sudah ada. Keterangan karena nggak ada nama bapaknya, walinya wali hakim, kan di buku nikah kan ada keterangan ayah siapa kan? Sekarang ekstrim Bu, kemarin sudah mulai ada tulisan anak dari bapak, tulisannya anak zina. Bisa ngono Bu. Jadi ini bahayanya kalau kita punya anak dinikahkan nikah siri. Repot Pak. Anak ini punya bapak tapi kayak nggak punya bapak. Maka jangan sampai. Dan untuk anak ini nggak buru-buru nikah, syukur-syukur kalau kita tidak kuliahkan anak ini, kasih kesibukan apa? Derek ngaji, derek sholawatan. Siap nggak Bu ya? Jangan sampai sing rajin ngaji ibunya saja, anaknya juga harus rajin ngaji. Abah Yai pangapunten Mbah Hamid, sing bapak-bapak niku wonten tahlilane napa Pak? Malam Jumat seminggu pisan nggih Pak? Napa 2 minggu pisan? Sing derek kata napa boten Mbah? 50-an. Berarti lebih dari sini ya. Bahkan kalau rutinannya lebih banyak daripada Maulid Nabinya ya Mbah ya. Alhamdulillah. Ibu, kalau ibu-ibu nggak usah ditanya lagi. Bu, anggota muslimatnya ada berapa? 80. Sing titip separoh. Berarti sing oleh arisan cuma oleh separoh duitnya. Bu, kata sing titip ya. Walaupun nitip, kalau bisa, misalnya memang lagi repot, gak apa-apa titip. Tetapi jangan sampai pedot jenengan metu saking kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena kemarin anggota saya yasinan, tahlil, ngaji, niku ada berkurang 5. Saya tanya Bu, Ibu Ketua, anggotanya berkurang apa enggak? Pembukaan baru. Pak Ustadz, anggotanya ada yang mengundurkan diri 5 orang. Loh, kenapa Bu? Jarene setiap minggu kakean pengeluaran. Yasinannya berapa di sini? Arisannya piro? 10.000 seminggu sekali. Seminggu sekali. 2 minggu sekali, dan itu juga besok kan kembali ke kita kan. Kira-kira niku berat nopo boten Bu? Boten nggih. Walaupun kita keluar uang, kan saya bilang arisan ngaji yasin tahlil niku juga menjadi sarana silaturahim. Derek nggih Pak? Nek wong niku sudah senang silaturahim, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa an yansa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Sopone tiang yang pertama, an yubsatalahu fi rizqihi, orang yang pengen jembar rizkine, rezekinya luas, lancar, mengalir. Yang pertama itu. Yang kedua, siapa yang pengen wayan sa'alahu fi asarihi, maksudnya wa yuakhiru lahu fi ajalihi, orang ini pengen dipanjangkan umurnya, ajalnya diakhirkan. Maka kata Nabi, fal yasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Dengan siapa? Salah satu wasilah sarana untuk sambung silaturahim ya kegiatan yasin
tahlil. Jadi sama tetangganya, sama saudaranya tidak boleh pedot silaturahimnya. Jangan karena gara-gara masalah sesuatu terus pedot. La yadkhulul jannata qati'un. Walaupun dia ahli sholat, ahli zakat, ahli ibadah, tetapi qati'un. Orang ini memutus tali silaturahim dengan saudaranya, wis nggak tahu sopo, nggak tahu sambang, sama ibunya, sama bapaknya, sama tetangganya, putus tali silaturahimnya. La yadkhulul jannata, diancam oleh Allah, orang seperti ini tidak akan masuk surga. Naudzubillah min. Wong lembak sedoyo akur nggih, Pak. Bu, akur mbek kuwetene, Bu. Gak duwe sing di meneng-menengi gak duwe ya, Bu ya. Wis ojo sampai ya, Bu ya. Nek kita geting sama seseorang, batasnya di dalam syariat diperbolehkan hanya 3 hari. Berapa hari, Bu? 3 hari. Ibu jenengan dek mangkel be wong liya, be koncone, misalnya moro-moro bojoku di WA we Mas, be kono Mas. Apa kabar Mas gitu. Kula ru Mas ngewangkel aku Mas. Nah, nek mangkel be wong dibatasi cukup 3, jangan lebih dari 3 hari. Ketika ibu masih menyimpan dendam kepada tetangganya, kepada siapapun, sesama muslim melebihi 3 hari, hukumnya haram. Hukumnya nopo, Bu? Ne haram niku dosa. La yahillu, tidak halal alias haram li muslimin kadue wong Islam ayah jaro ngenengaken akhohu sedulure tonggone, maksudnya saudara ini bukan saudara kandung, bukan, maksudnya saudara ini saudara sesama muslim, ngeneng-ngenengan, diem-dieman, gak tako-takoan, fauqa salasin, melebihi batas 3 hari. Kalau ibu sudah lewat 3 hari, harus dendamnya harus dihilang. Insya Allah ini juga bisa menenteramkan hati. Ketika hati penuh dengan dendam, maka hati ini juga akan berakibat kepada fisik kita. Jadinya penyakit apa, Pak? Newong dendaman iku penyakit liver. Penyakit liver, Bu. Niki dokter Pak Ustadz yang bilang, wong niku kalau dendam terus sama seseorang, suwe-suwe wong iku kena liver. Nek wis kena liver wis gak ketulungan. Saya maka banyak menyaksikan di desa itu banyak yang meninggal, salah satu penyebabnya niku penyakit liver. Karena apa? Tidak plong, atine niku jemawang kelai. Padahal mangkel oleh syariat, oleh Kanjeng Nabi dibatasi hanya 3. Jare umat Kanjeng Nabi yo maulitan, tetapi apa? Gak manut Kanjeng Nabi. Ne manut Kanjeng Nabi, ayo kita ikuti. Barang siapa yang senang sunnahku, kana ma'i fil jannah. Mereka yang senang melampai sunnahku, mereka akan bersamaku di dalam surga. Sebaliknya, man raghiba an sunnati falaisa minni. Apa? Mereka yang tidak senang melampai sunnahku, dia bukan umatku. Jadi ibu bapak di sini sedoyo yang hadir di sini, sedoyo yang rukun nggih. Ojo
Diem-dieman kepada sesama nggih Bu, diceluk, disopo, cek mangkel, yuk badhe teng pundi yuk, melengos, apa, nyopo-nyopo bereng, ora sudi. Nah, itu orang-orang seperti itu kata Nabi apa tadi? Kalau masih seperti itu, wafatnya masih belum memaafkan, la yadkhulul jannata, ora bakal mlebet swarga wong sing medhot tali persaudaraan, tali silaturahim. Mugi-mugi pada malam hari ini kita sama-sama sambung seduluran betonggo ya Bu ya. Insyaallah sedaya ingkang rawuh ingkang hadir, yang pertama ayu besatolahu fi rizqihi, paringi rezeki ingkang jembar. Pare kate jembar piye Pak Ustaz mung bakune mati rezeki Allah itu luas. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, Gusti Allah pengen ngakei rezeki bukan dari satu sumber saja. Allah bisa ngasih dari sumber yang lain. Bako mati dikasih sumber yang lain. Yakin apa boten? Ojo sampai kita punya prasangka, wis bakoku mati, wis aku nggak oleh apa-apa, pasti rezekiku mandek. Karena apa? Tidak boleh seperti itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, bidunni abdi bi. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Nih kita sudah berprasangka seperti itu kepada Allah, wis nggak bakal oleh rezeki kalau bakone mati, akan kejadian. Karena itu yang kita prasangka. Allah tergantung penyonone kita. Nih nyono api, insya Allah oleh api. Mugi-mugi bermanfaat. Mohon maaf kalau dalam penyampaian kata-kata saya kurang bisa bahasa halus. Matur suwun, pangapunten ingkang kathah nggih Bu. Bapak mau ngomong-ngomong halus niki masih belum bisa, Pak. Niki kalau jadi orang ngimbang ya belum lama, Pak. Masih baru berapa tahun. Asli kulo saking kota Bekasi, Pak, Jawa Barat sana. Jadi kalau logatnya agak berbeda, kulo nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sudah halus nih Bu, halus ya udah ya. Insya Allah nih kulo lami bergaul kali wong Lembak niki suwe-suwe insya Allah bisa ngomongnya halus. Wong Lembak ngomongnya halus gitu Pak. Nih istri jenengan ngomong tentang jenengan gak halus? Halus. Halus temen nih Pak. Mas, monggo persakan kopi nopo boten Mas? Boten ta Pak? Ya Allah, tiba-tiba wong Lembak niki kayak wong Solo, halus-halus. Mugi-mugi bermanfaat. Pangapunten ingkang kathah, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah monggo Bah. Anggo di barokah dua Bah. Mas, kalau matiin Mas sudah, matikan ya.